Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan bahas surat ke-9 At-Taubah. Kita masuk ke ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal tarabbasuna bina illa ikhdal husnayain. Katakanlah, apa yang kami tunggu di sini adalah orang-orang muslimin, kecuali salah satu di antara dua kebaikan. Jadi apa yang dibahas adalah diskusi adalah perbedaan antara orang muslimin dan orang munafikin. Ketika orang-orang munafik ini berat hatinya untuk diajak berjihad di jalan Allah menuju perang Tabuk, 3 bulan perjalanan dengan onta melawan pasukan dari kerajaan adikuasa yaitu Romawi. Jadi untuk orang-orang muslim, apa yang mereka lakukan adalah apa yang mereka dapatkan adalah satu di antara dua kebaikan. Yang pertama adalah mereka memenangkan perang, mereka bisa mendapatkan ghanimah, atau mereka mati syahid, di mana Allah memberikan derajat yang tinggi sekali untuk orang-orang yang mati membela agama Allah. Wa nahnu natarabbasu bikum, sedangkan kami menunggu-nunggu bagi kalian ayyusibakumullahu, bahwa Allah akan menimpakan kalian bi'adzabin min indihi, dengan azab dari sisinya, atau bi'aidina, atau dengan tangan kami. Jadi Allah mencatat semua perbuatan mereka, bohongnya mereka, tidak mau ikut dalam barisan muslim dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, dan semua perbuatan itu mempunyai resiko, yaitu azab yang datang dari Allah secara langsung, baik berupa bencana atau dengan tangan kami, atau ketika Allah menurunkan perintah untuk menyingkirkan orang munafik, maka orang-orang muslim harus memerangi mereka. Fatarabbasu, maka tunggulah, inna ma'akum mutarabbisun, sesungguhnya kami juga orang-orang yang menunggu apa putusan Allah terhadap kalian. Kalau diambil kisah cepatnya, Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan untuk memerangi orang munafik, sehingga mereka hidup dalam jangka waktu yang lama di kalangan muslimin. Akan tetapi Rasulullah SAW memegang nama-nama orang-orang munafik. Jadi sekiranya ada seseorang di Madinah yang meninggal, kemudian Rasulullah SAW tidak mensolatkan dirinya, itu adalah pertanda bahwa orang yang meninggal ini masuk ke dalam list orang-orang munafik. Qul, katakanlah, anfiqu tatawuan, infakkan harta kalian dengan sukarela, au karhan, atau dengan terpaksa, la yutaqabbala minkum, tetapi tidak akan diterima dari kalian infak itu. Innakum kuntum qauman fasiqin, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang melampaui batas. Jadi kemunafikan mereka membuat mereka beribadah dengan terpaksa.
Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan dana untuk berjihad, secara khusus di sini adalah perang Tabuk, orang-orang memberikan harta mereka yang terbaik, akan tetapi mereka menginfakkan harta-harta sisa dari mereka dengan penuh keterpaksaan karena takut dipandang jelek sama orang, takut ketahuan kemunafikan mereka. Jadi isi hati mereka yang dibongkar oleh Allah ini, penyakit itu menyebabkan mereka tidak diterima infaknya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalangi perbuatan mereka itu untuk diterima, sedekah yang dibahas di ayat sebelumnya, kecuali karena mereka sesungguhnya mereka kafir kepada Allah. Di sini Allah tidak membedakan antara kafir dengan orang yang berpura-pura Islam tetapi hati mereka tidak menerima ajaran Islam. Dan ada kebencian yang jelas antara orang munafikin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Jadi sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tidak suka mengerjakan sholat. Mereka tetap datang ke masjid mengadakan ikut sholat berjamaah, tetapi hati mereka berontak. Karena apa? Di zaman Rasulullah SAW, semua orang lelaki itu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi kiranya mereka tidak ikut sholat berjamaah, tentu orang akan memandang mereka dengan perasaan yang berbeda. Jadi mereka yang tidak mau diperlakukan seperti itu. Wala yunfiqu illa wahum karihun. Dan mereka tidak berinfak melainkan dengan terpaksa. Tadi untuk menjaga pandangan di depan orang lain, mereka berinfak. Jadi bukan karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, tapi karena ingin mendapatkan pandangan baik dari masyarakat. Itu dulu teman-teman, 51. Kita sudah membahas dari 52, 53, dan 54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.